Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Amrullah pada materi Hakikat Ilmu Kimia Part 2. Apakah kalian pernah masuk ke laboratorium kimia gitu? Atau kalian dulu pernah mengenal yang namanya adalah alat-alat yang biasa ada di lab kimia? Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan alat-alat yang sedang kalian lihat sekarang. Di depan saya ada banyak alat-alat gelas. Ini adalah alat-alat yang biasa kita temukan di laboratorium kimia. Jadi kalau kalian SMA itu biasanya ada kesempatan untuk masuk ke dalam lab kimia, pasti kalian akan menemukan alat-alat ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dari alat ini. Maka dari itu simak video berikut ini. Sebelum kalian masuk ke laboratorium kimia, yang perlu kalian persiapkan adalah ini. Ini namanya adalah jas laboratorium. Jadi kalau masuk ke dalam lab kimia, kalian harus menggunakan yang namanya jas laboratorium. Ini adalah salah satu syarat keselamatan di dalam lab kimia. Selain jas laboratorium, kalian juga harus mempersiapkan ini. Ini masa pandemi ini sudah sangat dikenal ya. Ini namanya masker. Masker ini sangat wajib dikenakan di laboratorium kimia karena di lab kimia itu kalian bersinggungan dengan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi ini dipasang dulu. Selain masker, kalian juga harus menggunakan ini. Ini namanya sarung tangan karet atau biasa disebut dengan handscoon. Jadi ini juga wajib digunakan di dalam lab kimia. Jadi karena di lab kimia itu banyak bahan-bahan yang bersifat korosif, sehingga ini sangat diperlukan agar melindungi tangan kalian dari bahan-bahan tersebut. Sudah terpasang. Oke. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah ini. Ini adalah benda yang sangat familiar di lab kimia. Ini namanya adalah gelas kimia atau gelas beker ya. Gelas kimia ini fungsinya untuk mencampurkan zat atau mencampurkan zat cair gitu kan. Dua zat cair dimasukkan ke dalam sini bisa dicampurkan, atau melarutkan zat padat dalam zat cair. Jadi masukin zat padat, baru masukin zat cair, setelah itu diaduk maka akan bisa dilarutkan di dalam sini. Dan di sini juga bisa digunakan untuk mengukur karena dia ada skalanya. Jadi 50 ada ukuran 50 mili, ada yang 100 mili, ada lagi yang di atasnya 200 mili, ada lagi yang 250 mili, 500 mili, bahkan ada yang 1 liter. Dan di sini ada skalanya, tapi ini tidak disarankan untuk mengukur dengan akurat karena tingkat keakuratannya sangat rendah ya. Jadi tidak disarankan, hanya digunakan untuk melarutkan zat saja. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah ini. Ini adalah gelas ukur ya. Jadi gelas ukur dia ada ukurannya, ada skalanya, ada 5 mili, dari 5 mili bahkan hingga sampai 1 liter, bahkan ada yang 2 liter. Itu lebih besar lagi. Jadi di sini ada seperti namanya ya, fungsinya untuk mengukur zat cair. Jadi zat cair, kita mau ambil zat cair berapapun, di sini ada skalanya bisa kita lihat ya. Ini yang lebih jelas, yang dia lebih besar. Sudah ada 5, 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi kalau mau mengukur bisa menggunakan ini karena ini tingkat keakuratannya cukup tinggi ya. Jadi bisa digunakan untuk mengukur, mengambil zat cair dengan ukuran tertentu ya. Yang selanjutnya lagi yang akan saya jelaskan adalah ini. Ini adalah
Labu takar ya. Kenapa namanya labu takar? Karena bentuknya seperti labu, kan bawahnya ini seperti labu, dan ini digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu ya. Jadi di sini dia hanya satu ukuran, jadi ukurannya bermacam-macam, tapi satu tempat itu satu ukuran, tidak seperti gelas kimia dan gelas ukur tadi itu ada skalanya. Kalau ini tidak ada skalanya. Ini modelnya di sini ada tulisan 100 mili, berarti gelas ukur ini hanya bisa menampung cairan sebanyak 100 mili. Di sini ada garis, ini ada tanda batas ya. Nah, jadi kalau sampai tanda batas itu berarti ukurannya 100 mili. Jadi digunakan untuk mencampurkan atau membuat zat cair ya, dengan konsentrasi dan volume tertentu. Jadi caranya nanti dimasukin zat cairnya, baru dimasukin airnya, gitu kan, sampai tanda batas, baru dicampurkan. Caranya pegang begini, baru begini untuk mencampurkannya. Ya. Ini namanya labu takar. Selanjutnya, ini juga yang cukup familiar. Nih, yang lebih banyak ya. Ini namanya adalah tabung reaksi ya. Tabung reaksi ini juga sangat familiar di kimia, sangat sering digunakan. Ini namanya tabung reaksi. Seperti namanya, fungsinya untuk mereaksikan zat ya. Jadi dia selalu sepaket. Ada tabung reaksi, pasti ada rak tabung reaksi. Karena tabung reaksi itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak ada tempatnya ya, tidak ada dudukannya. Jadi ini berfungsi untuk mereaksikan zat. Misalnya kita mau menambahkan zat satu dengan zat yang lain, dimasukkan ke dalam sini. Jadi ini bisa digunakan untuk mereaksikan. Biasanya temannya ini. Ini namanya penjepit tabung ya. Penjepit tabung itu dari kayu biasanya. Jadi penjepit tabung fungsinya untuk menjepit tabung. Jadi digunakan pas kapan? Digunakan saat membakar. Misalnya kita mau mereaksikan suatu zat tapi memerlukan proses pembakaran. Nggak mungkin kalau kita mau membakar langsung tangan kita di atas api, kan itu berbahaya. Jadi disarankan menggunakan penjepit tabung ya. Jadi begini, nanti dibakar di atas api. Apinya pakai apa? Pakai ini. Ini namanya bunsen. Bukan, ini namanya spiritus ya. Beda ya, bunsen sama pembakar spiritus. Kalau pembakar spiritus itu bahan bakarnya spiritus. Kalau bunsen itu bahan bakarnya gas ya. Jadi dia ada yang bunsen itu kan yang biasanya disambungkan ke gas. Itu namanya bunsen. Tapi kalau dia pakai bahan bakar cair, ini berarti pembakar spiritus. Ini biasanya digunakan untuk membakar, memanaskan zat. Jadi kalau ada reaksi yang butuh pembakaran dengan api kecil, biasa pakai bunsen. Bisa pakai pembakar spiritus. Caranya ini cara membakar yang aman, gitu ya. Cara membakar tabung reaksi yang aman, gitu ya. Saat kita nyalakan api, posisi tabung reaksi itu menghadap mereng ya, mereng menghadap ke arah lain. Jangan merek menghadap ke muka sendiri, nanti kalau dia mendidih kena muka itu berbahaya. Jadi diginikan, di ujung dari tabung reaksi itu dikenakan api, tapi tidak boleh didiamkan, harus digoyang-goyang. Jadi hanya melintasi api, bukan ditempatkan di atas api ya. Jadi hanya melintasi api seperti ini sampai terjadi pemanasan yang konstan ya. Jadi seperti itu ya cara memanaskan tabung reaksi. Dan cara mematikan pembakar spiritus itu sendiri tidak perlu ditiup karena dia ada tutupnya. Ya, langsung ditutup aja, ditutup nanti dia akan mati sendiri. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi nanti kalau di lab pakai pembakar spiritus malah ditiup, nggak usah, ditutup aja langsung. Jadi ini tadi pembakar spiritus ya, tadi sudah diberitahu cara menutupnya. Dan ini temannya, ini teman dari pembakar spiritus. Ada yang pertama kaki 3, baru ada kawat kasa. Ya.
Yang ketiga ini cara menggunakannya. Jadi ini sebagai penyangga ya, fungsinya sebagai penyangga, dan ini sebagai penyekat. Jadi ini digunakan untuk memanaskan cawan. Biasanya ada yang namanya ini. Nah ini temannya juga. Ini namanya cawan porselen ya. Cawan porselen. Kenapa namanya cawan porselen? Karena dia terbuat dari porselen. Digunakan untuk apa? Untuk memanaskan zat padat. Kalau tadi di tabung reaksi itu kan zat cair, dan di cawan porselen ini zat padat. Jadi diletakkannya di atas kawat kasa ya. Seandainya tidak ada kawat kasa, otomatis ini tidak bisa ditaruh, tidak bisa diletakkan, karena langsung jatuh ke api. Jadi digunakanlah kawat kasa sebagai penyekatnya. Jadi ini misalnya kalian mau melihat reaksi perubahan warna dari pemanasan silika gel. Silika gel itu kan kalau dia dipanaskan dia akan berubah warna. Jadi bisa kita letakkan silika gelnya di cawan porselen, baru kita panaskan. Kita lihat perubahannya gitu kan. Jadi ini fungsi dari cawan porselen, kawat kasa, dan kaki 3 ya. Selanjutnya udah ya. Selanjutnya ada ini pasti kalian sudah kenal. Ini namanya apa? Ini adalah corong ya. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu dalam menuangkan cairan ya. Misalnya kita mau menuangkan cairan ke dalam ini labu gelas ukur. Ini kita taruh aja corongnya di sini biar cairannya tidak tumpah-tumpah ya. Nah, bisa juga digunakan untuk menyaring ya. Corong juga bisa digunakan untuk menyaring zat cair. Jadi mau memisahkan antara zat cair dan zat padat. Jadi bisa digunakan untuk menyaring. Caranya gimana? Dipasangkan dengan ini. Temennya ini namanya kertas saring ya. Kertas saring itu ada yang bentuknya bulat, ada juga yang bentuknya lembaran. Ini yang lembaran yang saya potong. Cara melipat kertas saring gimana? Cara melipat kertas saring tinggal dilipat aja. Yang bentuknya segi 4, dilipat jadi 4. Dilipat jadi 4, baru dibuka di tengahnya. Dibuka seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam corong. Masukkan, sudah. Tinggal kita tuang larutan yang pengen kita saring ya. Oke, sudah. Selanjutnya ini, biasanya ini di awal ya. Ini namanya adalah botol semprot ya. Botol semprot biasanya kalau di luar-luar kalian bisa temukan ini di toko burung ya. Toko burung ya, biasa digunakan untuk ini kasih minum burung gitu kan. Kalau kalian pelihara burung itu bisa digunakan untuk memberi minum burung. Fungsinya untuk apa? Untuk menampung aquades. Jadi di dalam botol semprot ini khusus hanya untuk aquades atau air ya. Kalau di lab kimia biasanya itu pakai istilah aquades. Kenapa? Karena air yang digunakan itu adalah air murni H2O. Namanya aquades, bukan air keran, bukan air dispenser ya, bukan ya. Jadi aquades yang dipakai. Untuk mereaksikan zat itu biasanya menggunakan aquades. Ditaruhnya di dalam sini untuk menampung aquades ya. Jadi gimana cara menggunakannya? Tinggal dipencet aja. Jadi masukin, kalau kita pencet maka akan keluar airnya. Ya, namanya botol semprot. Jadi itu fungsinya menyemprot. Selanjutnya, ini namanya apa? Ini namanya plat tetes. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mereaksikan cairan dalam jumlah yang sangat kecil ya. Jadi misalnya cairan satu dengan cairan yang lain bisa direaksikan dalam sini, tapi dengan jumlah yang sangat kecil, bisa menggunakan plat tetes. Kalau yang tabung reaksi tadi jumlahnya yang cukup banyak. Nah, misalnya ini lagi, yang selanjutnya ini namanya apa? Ini adalah bola isap ya. Jadi bola isap
Ini di sini ada 3 tombol. Ada tombol A, E, sama S ya. Ini fungsinya berbeda-beda. Jadi ada gelembungannya terbuat dari karet ya. Jadi tombol A ini untuk apa? Tombol A ini fungsinya untuk mengempeskan bola karet. Jadi dipencet tombol A, pencet bola karetnya, maka bola isapnya akan kempes ya. Setelah kempes baru bisa kita pencet tombol S. Nah, ini tidak bisa digunakan sendirian. Dia fungsinya untuk membantu ini. Ya, temennya biasanya dipasangkan ke sini. Nah, ini namanya pipet gondok. Pipet gondok ya, atau pipet volume ya. Jadi ini ukurannya bermacam-macam, tapi satu benda itu hanya satu ukuran, tidak bisa mengambil berbagai macam ukuran di satu alat gitu ya. Nah, kalau yang ini yang saya perlihatkan ini yang ukuran 25 mili ya. Jadi satu alat ini hanya bisa mengambil cairan sebanyak 25 mili sampai pada garis batas. Cara menggunakannya ini dipasangkan di pipet gondoknya atau pipet volumenya. Jadi pipet volumenya dipasangkan dengan bola isap. Nah, setelah dia kempes, itu kita bisa gunakan untuk menyedot cairan ya. Nah, misalnya ini ada air di sini, coba kita. Nah, setelah kempes tadi pencet A ya. Kemudian kalau kita mau menyedot cairan yang ada di dalam ini botol semprot, kita bisa pencet huruf S yang ada di sini di tengah, ya. Pencet huruf S, maka cairannya akan naik. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau mengeluarkannya lagi, gitu kan? Ini kita mau memindahkan ke suatu benda, gitu kan? Kita mau pindahkan ke sini. Kalau kita mau mengeluarkan, kita harus pencet tombol E, ya. Tombol E, mungkin E itu maksudnya exit ya, keluar. Kalau S itu mungkin sedot ya. Berarti ini yang bikin ini orang blasteran Indonesia Inggris. Ya. Nah, habis sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, ini pasti di dalam bola isap itu pasti ada ujungnya di sini. Kalau di dalam volume yang diambil oleh bola isap itu pasti ada ketinggalan cairan di ujung. Kalau mau menghabiskan, pencet yang di tengah ini, tidak ada tombolnya ini sebenarnya. Biasanya dia untuk menghabiskan, biar dia habis sama sekali. Udah ya, itu fungsi dari bola isap untuk membantu pipet volume menyedot cairan. Pipet volume ya tadi fungsinya untuk mengambil cairan dengan volume tertentu. Dulu sebelum ada bola isap, ini orang ngambilnya pakai mulut. Ya. Jadi ini sangat berjasa orang yang menemukan bola isap. Ya dulu kalau orang dulu ngambilnya pakai mulut, disedot pakai mulut. Kalau cairannya berbahaya, kelebihan langsung meninggal dunia. Udah ya, ini bola isap ya, dan pipet volume. Kemudian temannya pipet lagi, ada yang namanya pipet tetes. Namanya pipet tetes. Kadang dijual itu ada yang pakai volume, ada juga yang tidak pakai volume. Kalau ini tidak ada volumenya nih. Gimana cara gunakannya? Mungkin ada benjolan merah di sini, tinggal dipencet aja. Pencet, masukkan ke cairan, baru dilepaskan. Maka dia akan menarik dengan cairannya. Dan cara memegangnya harus begini, digenggam. Digenggam seperti ini, baru ini pegang kepalanya. Tidak menggunakan pipet tetes itu seperti ini. Ini cara penggunaan pipet tetes yang salah ya. Nanti kalau kamu ngambil cairan baru modelnya begini, nanti meneteskan baru terlempar-lempar ke teman-teman kalian karena goyang-goyang. Kalau gini kan lebih kokoh ya. Jadi seperti itu, ini pipet tetes. Fungsinya untuk mengambil cairan juga tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Baru ada ini lagi. Nih. Ini adalah, pasti kalian sudah tahu ini. Ini namanya adalah termometer. Termometer raksa. Ya, jadi ini untuk mengukur suhu cairan atau suhu zat yang ada di dalam suatu wadah.
bukan termometer badan ya ini ya, atau bukan juga termometer infrared, bukan juga ya. Ini termometer untuk mengukur suhu. Jadi seperti ini caranya. Dia harus ada talinya. Jadi nanti kalau saat mengukur yang dipegang adalah talinya, bukan termometernya. Ya. Jadi seperti ini, tidak boleh mengenai dasar, tidak boleh mengenai dinding, harus di antara cairan. Gitu. Nanti dia akan terukur suhunya. Nah, kalau sudah selesai nanti dilap, lalu dimasukin lagi ke tempatnya. Selanjutnya ini namanya kaca arloji. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menimbang zat padat ya, yang tidak mudah menguap. Jadi harus zat padat yang tidak mudah menguap. Kalau zat padat yang mudah menguap, kalau ditimbang di sini nanti akan berkurang beratnya karena dia akan menguap. Jadi ini tinggal diletakkan aja di timbangannya. Biasanya kalau di laboratorium kimia yang digunakan adalah ini, timbangan digital. Harus menggunakan timbangan digital karena agar mendapatkan angka yang lebih akurat. Timbangan digital kita letakkan ininya di atas timbangan, kaca arlojinya di atas timbangan. Jangan lupa dizerokan dulu sebelum menambahkan zat yang ingin kita timbang. Dizerokan dulu baru diletakkan zat padat yang ingin kita timbang. Udah, baru kita angkat. Biasanya seperti itu cara menimbangnya. Udah ya. Selanjutnya ini ya belum ya? Ini belum nih. Nah ini apa? Kalian sudah tahu ya. Ini namanya adalah penggerus atau lumpang dan alu. Jadi ini namanya lumpang, ini namanya alu. Fungsinya untuk menghaluskan zat padat ya. Jadi zat padat yang besar atau yang menggumpal gitu bisa dihaluskan di sini. Atau menghaluskan suatu benda gitu kan. Misalnya kita mau menghaluskan kunyit, mau praktikum tentang asam basa gitu kan, bisa dilakukan di lumpang dan alu ya. Selanjutnya apa lagi? Ini. Ini namanya adalah cawan Petri. Ini ada dua lapisan ya, ada bagian bawah, ada bagian atas, alas dan tutup. Ini namanya cawan Petri. Fungsinya untuk apa? Untuk mengkembangbiakan bakteri atau jamur gitu kan, bisa dilakukan di dalam cawan Petri. Yang terakhir ini ya, nih yang terakhir ini yang belum. Oh itu juga belum ya, karena ini satu set. Ini yang terakhir, ini namanya adalah seperangkat alat titrasi. Nah, jadi seperangkat alat titrasi, bukan seperangkat alat sholat ya. Nanti mau nikah. Jadi ini seperangkat alat titrasi. Anggotanya ada ini. Nah, ya, saya baru. Ini baru ada ini. Dan ada ini panjang, namanya seperangkat alat titrasi. Nah seperti ini namanya seperangkat alat titrasi. Ini namanya yang kaca panjang ini namanya adalah buret. Nah, ini namanya buret. Yang di bawah ini namanya labu Erlenmeyer. Yang putih ini namanya adalah klem. Ini klem, ini fungsinya untuk menjepit buret. Sedangkan yang ini, yang hitam dan yang tiang penegak, ini namanya statik, sebagai penegak buret. Nah, buret ini fungsinya untuk menampung cairan yang mentitrasi cairan yang ada di bawahnya, yang ada di labu Erlenmeyer. Nah, jadi nanti kalian bisa cari nanti titrasi itu apa gitu kan. Jadi pelajaran titrasi nanti akan diajarkan di kelas 11 ya, di materi asam basa. Jadi ini di kelas 10 kalian cukup mengenal alatnya saja dulu ya. Jadi ini namanya seperangkat alat titrasi. Kita masukkan cairan
di dalam sini, baru ada juga cairan yang di bawah sini sebagai cairan yang pengen kita titrasi atau yang pengen dicari konsentrasinya ya. Cara memegangnya, jadi ini skalanya ini harus menghadap ke kalian ya. Nah, skalanya harus berada tepat di depan mata kita. Cara memegangnya, tangan kanan pegang labu Erlenmeyer, tangan kiri pegang keran buret ya. Jadi tangan kiri pegang keran buret. Nah, seperti ini. Baru ini tangan kiri ini berfungsi mengatur deras cairan yang keluar dari buret. Sedangkan tangan kanan ini berfungsi untuk menggoyang-goyangkan labu Erlenmeyer ya. Jadi saat titrasi ini tidak boleh didiamkan, harus terus digoyang agar reaksi terus berlangsung ya. Jadi tangan kiri ini fungsinya, tangan kanan fungsinya untuk menggoyang-goyangkan buret ya. Goyangannya pun harus teratur, berputar gitu searah jarum jam. Jangan juga digoyangnya sembarangan, nanti tumpah-tumpah ya. Oke, ini namanya adalah seperangkat alat titrasi ya. Sudah ya, saya kembalikan lagi. Nah, jadi itu tadi semua alat-alat yang mungkin akan kalian temui kalau kalian masuk ke dalam laboratorium kimia ya. Jadi semuanya rata-rata alatnya dalam bentuk gelas ya. Jadi perlu berhati-hati saat kalian masuk ke dalam laboratorium kimia, karena gelas itu mudah pecah ya, mudah pecah, mudah rusak ya. Seperti hati seorang jomblo. Seperti hati seorang jomblo. Oke, sudah ya. Jadi itu tadi alat-alat yang bisa saya perkenalkan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Silakan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Pejuang Kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.